Selamat bertemu kembali di channel Dr. Sonang Sitohang, seri psikologi industri dengan topik attitude kerja dan dampaknya terhadap kinerja. Namun saudara-saudara sekalian, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi berikutnya dari channel ini. Latar belakang, attitude adalah sikap dan perilaku yang Anda tunjukkan sehari-hari. Cara berbicara, bertindak, memberlakukan orang lain. Semua ini adalah cerminan dari apa yang Anda pikirkan. Percaya tidak percaya, attitude Anda dapat mempengaruhi kesuksesan Anda hari ini dan di masa yang akan datang. Dalam setiap organisasi, sumber daya manusia adalah faktor utama penentu keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuannya yang didukung oleh ketersediaan sumber daya lainnya. Oleh sebab itu, sikap para karyawan dalam melaksanakan tugasnya harus benar-benar terfokus pada bagaimana seorang karyawan harus bersikap agar kinerjanya optimal, baik secara individu maupun dalam kelompok kerja. Untuk menjalankan perannya, sumber daya manusia memiliki ragam sikap dan perilaku kerja dalam bekerja. Antara karyawan satu dengan karyawan lain tidaklah sama dalam mengekspresikan sikap kerja mereka. Budaya yang dibawa oleh tiap karyawan mempengaruhi karyawan tersebut dalam bersikap. Sikap kerja individu karyawan mengandung evaluasi positif atau negatif yang dimiliki seseorang tentang aspek-aspek lingkungan kerja. Dalam ilmu manajemen sumber daya manusia, sebagian besar peneliti difokuskan pada 3 sikap, yaitu kepuasan kerja, keterlibatan pekerjaan, dan komitmen organisasi. Saudara-saudara sekalian, para karyawan terkadang menghadapi masalah di dalam lingkungan kerja mereka, baik dengan rekan kerja, atasan, ataupun bahkan dengan pekerjaan itu sendiri. Keadaan tersebut tentu saja sering terjadinya mengakibatkan akan terjadinya penurunan kinerja karyawan yang berakibat pada penurunan kinerja perusahaan secara total. Tiap individu memiliki cara sendiri dalam menyikapi masalah yang mereka hadapi. Perusahaan harus berperan dalam menyelesaikan keadaan tersebut agar tercipta suasana kerja yang kondusif sehingga karyawan dapat meningkatkan kinerjanya. Sebagaimana dikatakan oleh Handoko, bahwa kepuasan kerja sebagai respon emosional perasaan yang menyenangkan berkaitan dengan pandangan karyawan terhadap pekerjaannya, bahkan terhadap lingkungannya secara total. Nah, data empiris membuktikan bahwa sikap kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Artinya, apabila dalam suatu organisasi ingin untuk meningkatkan kinerja baik karyawan maupun organisasi, salah satunya faktor yang dapat dilakukan adalah melalui pengembangan sikap karyawan atau attitude. Nah, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan dengan attitude atau sikap kerja. Mengutip Kate Carroll dalam tulisan berjudul Why Your Attitude is Everything, disebut bahwa mengatur dan mengontrol attitude besar perannya dalam mencapai potensi hidup seseorang, serta besar juga dampaknya terhadap kinerja dan hubungan orang tersebut dengan orang-orang di sekitar. Maka oleh sebab itu, attitude mampu menentukan cara pandang seseorang terhadap dunia, dan juga sebaliknya, ia juga menentukan bagaimana dunia memandangnya. Attitude dunia kerja diartikan sebagai keadaan mental dan kesiapan syaraf yang disusun melalui pengalaman dan bisa memberikan pengaruh dinamis terhadap respon individu lainnya terhadap semua objek yang terkait dengannya. Sikap kerja adalah respon atau pernyataan baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan dalam melakukan pekerjaan atau pengorbanan jasmani dan pikiran untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa yang dapat diukur dengan keyakinan bahwa kinerja baik berasal dari bekerja keras, perasaan, dan perilaku untuk mencapai tujuan.
Sikap berisi evaluasi positif atau negatif yang dimiliki oleh karyawan tentang aspek-aspek lingkungan kerja mereka. Karyawan yang memiliki evaluasi positif terhadap segala sesuatu di lingkungan kerja cenderung memiliki kepuasan terhadap pekerjaannya yang tinggi, dan sebaliknya. Karyawan yang memiliki evaluasi negatif terhadap segala sesuatu di lingkungan kerjanya maka cenderung akan merasa kurang puas setelah bekerja dan adanya perasaan sedikit membosankan. Sikap kerja sebagai tindakan yang akan diambil karyawan dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang hasilnya sebanding dengan usaha yang dilakukan. Sikap kerja dapat dijadikan indikator dalam sebuah pekerjaan dapat berjalan lancar atau tidak. Masalah antar karyawan ataupun atasan dapat mengakibatkan terabaikannya sikap kerja. Kenneth menjelaskan bahwa sikap kerja merupakan sikap seseorang terhadap pekerjaannya yang mencerminkan pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam pekerjaannya serta harapan-harapan terhadap pengalaman masa depan. Suatu sikap merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif, dan kognitif yang saling berinteraksi di dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Sikap atau attitude didefinisikan oleh Robin sebagai pernyataan evaluatif, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek individu atau peristiwa. Hal ini mencerminkan bagaimana perasaan seorang tentang sesuatu. Sikap kerja mempunyai sisi mental yang mempengaruhi individu dalam memberikan reaksi terhadap stimulus. Ada yang merespon secara positif dan ada yang merespon secara negatif. Karyawan yang memiliki loyalitas tinggi akan memiliki sikap kerja yang positif. Saudara-saudara sekalian, seperti apa sih yang disebut dengan sifat positif itu? Yang pertama, kemauan untuk bekerja sama. Bekerja sama dengan orang-orang dalam suatu kelompok akan memungkinkan perusahaan dapat mencapai tujuan yang tidak mungkin tercapai oleh orang-orang secara individu. Yang kedua, self of belonging, ada rasa ikut memiliki karyawan terhadap perusahaan akan membuat karyawan memiliki sikap untuk ikut menjaga dan bertanggung jawab terhadap perusahaan sehingga pada akhirnya akan menimbulkan loyalitas demi tercapainya tujuan perusahaan. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, hubungan antar pribadi. Karyawan yang mempunyai loyalitas tinggi, mereka akan mempunyai sikap fleksibel ke arah keterhubungan antara pribadi. Hubungan antar pribadi ini meliputi hubungan sosial di antara karyawan, hubungan yang harmonis antara atasan dan karyawan, situasi kerja, dan sugesti dari teman kerja. Yang keempat, saudara-saudara sekalian, suka terhadap pekerjaan. Perusahaan harus dapat menghadapi kenyataan bahwa karyawannya tiap hari datang untuk bekerja sama sebagai manusia seutuhnya dalam hal melakukan pekerjaan yang akan dilakukan dengan senang hati. Sebagai indikatornya bisa dilihat dari 1. Kesungguhan karyawan dalam bekerja. 2. Karyawan tidak pernah menuntut apa yang diterimanya di luar gaji pokok. Nah, saudara-saudara sekalian, berdasarkan pengertian dan di atas tentang attitude di atas, maka dapat kita simpulkan attitude merupakan pikiran dan perasaan puas atau tidak puas, suka atau tidak suka terhadap pekerjaannya dengan kecenderungan responsif positif atau negatif untuk memperoleh hal yang diinginkan dalam suatu pekerjaan. Faktor-faktor attitude kerja. Yang pertama, kondisi kerja meliputi lingkungan fisik maupun sosial berpengaruh terhadap kenyamanan dalam bekerja. 2. Pengawasan atasan. Pengawasan dan perhatian yang baik dari atasan dapat mempengaruhi sikap dan semangat kerja. Yang ketiga, kerjasama dari teman sekerja. Adanya kerjasama yang di tengah teman kerja juga berpengaruh dengan kualitas dan prestasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang keempat, kesempatan untuk maju. Jaminan terhadap karir dan hari tua dapat dijadikan salah satu motivasi dalam sikap kerja. Yang kelima, keamanan. Rasa aman dan lingkungan yang terjaga akan menjamin dan menambah ketenangan dalam bekerja. Yang ketujuh, yang tidak kalah pentingnya di antara itu semua adalah imbalan. Rasa senang terhadap imbalan yang diberikan, baik berupa gaji pokok maupun tunjangan, mempengaruhi sikap dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sikap kerja seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal dari orang yang bersangkutan. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri.
meliputi emosional, psikologis terhadap pekerjaan, kedekatan dengan rekan kerja, dan kenyamanan yang tercipta dari diri sendiri. Faktor eksternal merupakan faktor dari luar atau faktor yang berasal dari lingkungan. Faktor eksternal juga sangat berperan dalam menentukan sikap seseorang. Faktor ini meliputi kondisi kerja, hubungan kerja, rasa aman, lingkungan kerja, dan fasilitas dalam bekerja. Semakin tinggi kenyamanan seseorang dalam bekerja, maka sikap kerja positif yang dihasilkan akan tinggi pula. Macam-macam sikap kerja. Sikap kerja yang efektif adalah suatu pekerjaan yang dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, efektif adalah sampai tingkat apakah tujuan itu sudah tercapai dalam arti kualitas dan kuantitas. Sikap kerja yang efisien adalah berbanding dengan perbandingan yang terbaik antara input dan output, antara daya usaha dan hasil usaha, atau antara pengeluaran dan pendapatan. Dengan kata lain, efisiensi adalah segala sesuatu yang dikerjakan dengan berdaya guna atau segala sesuatunya dapat diselesaikan dengan tepat, cepat, hemat, dan selamat. Ya, cepat artinya tidak menghabiskan waktu yang tidak perlu. Pekerjaannya selesai dengan tepat sebelum waktu yang ditetapkan. B atau kedua, hemat artinya dengan biaya yang sekecil-kecilnya tanpa adanya pemborosan dalam bidang pekerjaan apapun. Yang ketiga, tepat artinya kena sasaran sesuai dengan yang diinginkan atau semua yang ditarasakan tercapai. Dan yang keempat, selamat artinya segala sesuatu sampai pada tujuan bekerja yang dimaksud tanpa mengalami hambatan-hambatan, kelemahan atau kemacetan. Yang ketiga, sikap kerja prestatif. Sikap atau perilaku kerja prestatif merupakan salah satu modal dasar untuk mencapai kesuksesan dalam berwirausaha ataupun dalam melaksanakan pekerjaan. Perspektif dalam hal ini mempunyai arti bahwa seorang yang berusaha atau bekerja mempunyai sikap yang selalu berambisi ingin maju dalam segala bidang. Mengapa perilaku kerja prestatif perlu dilakukan? Berikut ini ada alasan utama yang mengharuskan untuk berperilaku kerja prestatif. Yang pertama, persaingan bebas. Yang kedua, perubahan yang semakin cepat. Yang ketiga, derasnya situs informasi yang semakin luas. Indikator-indikator sifat kerja. Menurut Robbins, indikator-indikator yang mempengaruhi attitude kerja adalah yang pertama, sikap yang memiliki arah, artinya sikap tersebut mendukung atau tidak mendukungnya dalam menerima pekerjaan tersebut. Yang kedua, sikap memiliki intensitas, maksudnya sikap yang memiliki kedalaman atau kekuatan dalam menerima sesuatu yang belum pasti. Dan yang ketiga, sikap mempunyai keleluasan, artinya persetujuan untuk bertindak setuju terhadap objek yang akan dikerjakan. Dan yang keempat, sikap yang memiliki konsistensi, maksudnya kesesuaian antara pernyataan sikap yang dikemukakan dengan responnya terhadap objek tersebut. Yang terakhir, yang kelima, sikap yang memiliki spontanitas, artinya menyangkut sejauh mana kesiapan individu untuk menyatakan sikapnya secara spontan. Cara menjaga attitude di tempat kerja. Yang pertama, komitmen terhadap suatu pekerjaan. Penting sekali bagi seorang karyawan dengan menunjukkan komitmen terhadap sebuah pekerjaan, sehingga keuntungan bukan lagi dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh perusahaan. Selain di dunia kerja, juga dapat menjadi pribadi yang lebih baik di lingkungan masyarakat. Yang kedua, bersikap sopan dan baik. Dalam hal ini yang dikatakan sopan bukan sekedar bersikap sopan terhadap atasan atau customer atau klien, tetapi juga terhadap sesama rekan kerja, baik senior ataupun junior. Ketika berkomunikasi dengan customer, kita harus menggunakan tutur bahasa yang baik dan santun agar tidak menimbulkan suatu yang tidak diinginkan. Menghormati rekan kerja. Ya, ini kadang-kadang terlupakan. Kayak saya agak lama juga di perusahaan swasta, ini juga sangat sensitif. Sikap profesional sebagai seorang karyawan yang berkualitas dan memiliki attitude baik, rasa hormat tidak hanya ditunjukkan kepada atasan, tetapi juga sesama karyawan, baik senior, junior, ataupun klien. Artinya ke atas dan ke bawah secara horizontal. Yang keempat, tidak membawa masalah pribadi ke kantor. Ada kadang-kadang bermasalah di rumah dengan istri atau dengan pacar, kadang-kadang sulit dilupakan sehingga terbawa-bawa ke kantor, akan rugi sendiri. Ya.
Dalam hal ini mungkin beberapa dari karyawan dalam sebuah perusahaan memiliki masalah yang berbeda. Namun seberat apapun masalah yang sedang dihadapi, jangan dibawa ke lingkungan pekerjaan. Sebab hal tersebut akan mempengaruhi pada sistem penilaian kerja, di mana kita harus bisa menunjukkan attitude serta sikap profesional sebagai karyawan yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Yang terakhir, pentingnya attitude terhadap karir karyawan. Pentingnya attitude terhadap karir karyawan. Tentu ya, perilaku tadi ya, perilaku merupakan salah satu sebagai pegawai negeri sipil saya, perilaku juga merupakan satu penilaian. Attitude lebih utama daripada hard skill. Apa itu hard skill? Ya, pengetahuan yang didapat dari teori-teori dan segala macam. Ya, satu, mengenai hard skill, tentunya kita paham bahwa untuk memperolehnya mesti melalui bangku sekolah formal. Namun, lain halnya dengan attitude. Untuk mempelajarinya boleh dikatakan mudah. Attitude, ya, pasalnya attitude sendiri adalah sikap dan karakter yang terinternalisasi karena kebiasaan, bukan juga bawaan. Sehingga untuk memperolehnya tidak dapat dilakukan secara instan. Dua, tidak dapat dipungkiri bahwa kalau seorang dengan attitude yang baik akan lebih disenangi oleh orang-orang di sekelilingnya, termasuk di tempat kerjanya. Sebab itu, ia juga akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Karenanya, recruiter lebih menjadikan attitude sebagai dasar pertimbangan utama dalam mereka, ya, dalam merekrut sumber daya manusia ataupun calon karyawan yang akan dipekerjakan dalam suatu organisasi. Yang ketiga, seseorang dengan pikiran terbuka, open-minded, rendah hati, dan juga berkepribadian baik akan lebih dipilih. Lantaran orang dengan karakter demikian biasanya lebih sikap menghadapi tantangan pekerjaan. Juga selalu sedia untuk ditempatkan dimanapun demi kepentingan perusahaan. Karyawan dengan attitude yang baik lebih kompak dan solid. Ya, karyawan yang kompak dan solid tentunya adalah sosok karyawan yang diidam-idamkan setiap perusahaan atau organisasi. Lantaran tim yang kompak dan solid akan meningkatkan produktivitas perusahaan secara optimal. Pastinya hal itu mustahil didapat kalau karyawan itu sendiri tidak memiliki attitude yang baik. Sehingga bagaimanapun sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama bisa terjadi. Ingat, karyawan yang bisa beradaptasi terhadap bawahan, atasan secara horizontal pasti akan termotivasi bekerja karena dia tidak pernah merasakan sesuatu yang menghambat sehingga dia pergi bekerja. Untuk itu, pekerjaan yang dilakukan itu biasanya akan bernilai tinggi. Oleh karena itu, setiap perusahaan menuntut karyawannya supaya memiliki attitude yang baik, mulai dari hal berkomunikasi dengan rekan kerja maupun dengan atasan, seperti ketika menyatakan keluhan atau masukan terkait kesulitan yang dialaminya dalam kerja dengan divisi lain. Attitude sebagai solusi masalah. Saling menghargai sesama rekan kerja dampaknya baik terhadap kualitas lingkungan kerja. Namun, suasana itu tidak akan ada tanpa adanya attitude pada setiap karyawan. Tidak hanya dengan sesama, pun hubungan-hubungan baik itu juga mesti terjalin dengan atasan. Sehingga masalah ya sesulit apapun dapat ditangani bersama rekan-rekan satu divisi dengan mudah. Ya, attitude dengan buruk bagi karyawan. Setelah mengetahui ya pengertian attitude serta alasan mengapa attitude itu sendiri penting khususnya terhadap motivasi kerja, maka selanjutnya akan lebih lengkap kalau kita mengetahui juga contoh seperti attitude yang baik itu tadi, seperti yang saya jelaskan tadi, ya selalu berorientasi terhadap lingkungan dan akan mengalahkan diri untuk berorientasi terhadap lingkungan dan juga menciptakan suasana yang kondusif agar tujuan organisasi tercapai dengan baik. Nah, hal-hal yang perlu ya dihindarkan. Satu, meremehkan waktu kerja. Terkadang beberapa perusahaan tidak mempermasalahkan kedatangan karyawan yang sering terlambat ke tempat kerja atau bahkan ya keterlambatan yang menyebabkan tidak mengikuti meeting pagi. Sayangnya, hal itu bukanlah hal yang baik untuk dibiasakan. Malah sebaliknya, kalau dibiarkan begitu saja, yang ada rekan kerja atau atasan akan
mengingat attitude buruk itu ya akan melekat di pikiran oleh atasan. Terlebih lagi keterlambatan yang terus-menerus juga bakal mengganggu kerja orang sekeliling, baik itu rekan kerja atau atasan. Karenanya, sebagian besar perusahaan akan memberikan surat peringatan atau SP pada karyawannya yang sering terlambat. Bahkan kalau tidak segera diindahkan, bisa berujung pada pemberhentian ya bagi karyawan bersangkutan. Sering mengeluh, ini juga tidak baik. Kadang-kadang kita tidak sadar ya, kita mengeluh, wah ini kok begini, wah kerjaannya kok begini, ini hubungannya begini, wah bapak itu kok begini. Nah sering ya. Keseringan mengeluh ternyata berefek negatif bagi diri kita sendiri. Bahkan setidaknya ada 2 efek negatif diantaranya. Pertama, ya oleh orang di sekitar. Kita akan dicap sebagai karyawan tanpa passion lantaran sekali mengeluh sementara tidak melakukan tindakan yang nyata. Kedua, ketika mengeluh pekerjaan dengan sesama rekan kerja malah dapat mengganggu mereka. Itu yang perlu dipahami ya. Oleh sebab itu, ketimbang mengeluh lebih baik luangkan waktu untuk merenung. Kalau memang sudah tidak paham lagi ya untuk bekerja di perusahaan sekarang, mending coba cari pekerjaan baru di perusahaan lain, atau malah kalau perlu segera ajukan surat pengunduran diri ke bagian HRD perusahaan. Ya, jangan sampai Anda memiliki suatu hal yang tidak baik di perusahaan tersebut, karena itu nanti akan terrekord. Kemungkinan kalau kita melamar kerja ke perusahaan lain dan perusahaan lain meminta tentang perilaku kita pada saat bekerja, akan diberikan segalanya apa yang menjadi kelemahan kita, jadi merugikan diri sendiri. Kemudian yang tidak perlu dilakukan oleh seorang karyawan, menyertakan masalah pribadi ke dalam pekerjaan. Tentunya kita sama-sama tahu bahwa menyertakan masalah pribadi ke dalam pekerjaan buruk akibatnya. Pasalnya akan menjadi bias membedakan antara pikiran dan emosi saat bekerja. Malahan terkadang juga berdampak pada sekeliling seperti menyebarkan suara negatif ke rekan kerja yang lain. Akibatnya pekerjaan menjadi tidak tergarap maksimal, malah terbengkalai. Yang keempat, membiarkan kesalahan yang sama berkali-kali. Ada pepatah yang mengatakan, ya seseorang yang jatuh dalam lubang yang sama, ya tidak lebih baik dari seorang keledai. Keledai adalah binatang yang paling bla 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 bla. Lah itu ya, itu jangan terhindar. Mengulang kesalahan yang sama lebih dari 2 kali dapat fatal akibatnya. Alih-alih dimaklumi, yang ada malah orang-orang akan menganggap kita sebagai orang yang tidak fokus, tidak teliti, bahkan ceroboh dalam bekerja. Parahnya lagi, atasan bisa jadi tidak lagi menyerahkan tanggung jawab dan kepercayaan kepada kita. Artinya motivasi kerja hancur. Yang kelima, menggunakan aset milik perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ya, jangan semata-mata. Ya, jangan. Itu mungkin sekali 2 kali masih tidak ketahuan. Ketiga kali kalau ketahuan, ya menggunakan aset milik perusahaan untuk kepentingan pribadi. Korupsi tidak melalui soal uang, bahkan meminjam fasilitas milik perusahaan tanpa izin sebetulnya juga masuk sebuah pelanggaran yang hampir setara dengan korupsi. Misalnya saja, meminjam mobil kantor tanpa izin untuk kepentingan pribadi, bukan perusahaan. Tentu, apabila atasan mengetahui perbuatan itu, bakal menjadi masalah serius. Atau juga, ya, jika rekan kerja ada yang mengetahuinya, maka ia juga akan melaporkannya kepada atasan. Nah, oleh sebab itu, apabila dalam keadaan darurat harus memakai fasilitas kantor, maka sebaiknya minta izin terlebih dahulu ke atasan, sehingga bukan hanya masalah kita yang selesai, tetapi kita juga tidak mendapat masalah baru dengan atasan kita di perusahaan. Yang keenam, menunda-nunda pekerjaan. Ini seru, besok gak apa-apa, hari ini fokus dulu ini, besok aja gitu. Jangan. Menunda pekerjaan 1 kali mungkin tidak jadi masalah, akan tetapi apabila dilakukan berkali-kali, maka akan membuat pekerjaan kita menumpuk dan mau tidak mau kita harus lembur untuk merampungkannya. Kacaunya, terkadang juga pekerjaan yang ditunda-tunda itu rampung melewati waktu deadline. Tentu jika demikian, maka pekerjaan menjadi tidak maksimal, ya, pengerjaannya. Oleh sebab itu, sebisa mungkin jauhi kebiasaan menunda-nunda pekerjaan sebelum atasan mengetahuinya dan tidak menyerahkan lagi tanggung jawab penting terhadap kita. Maaf. Kita bayangkan ya, kita punya teman di dalam satu ruang, katakanlah 4 orang, yang 3 sibuk berdiskusi ria. Ternyata kita dia bengong membaca koran atau baca sosmed. Ya, sementara mereka juga nanti sibuk dengan menghitung amplop, membuka amplop.
share sar. Sementara kita duduk termenung. Betapa sakit. Nah, untuk itu, ya, jangan lakukan hal itu. Berkata tidak, ya, berkata tidak, no. Never say no. That yes, I will try as soon as possible as I can. This is the good price for everybody. Oke. Di saat tanggung jawab tugas atau pekerjaan diberikan kepada kita, maka jangan berkata tidak, kecuali memang ada alasan yang tepat, ya, mengapa kita menolaknya. Namun sebaiknya cobalah lebih bijak untuk menerimanya sebagai tantangan yang diberikan oleh atasan kita. Ya, menolak tugas baru dari atasan akan menimbulkan citra buruk bagi karyawan yang bersangkutan. Dianggapnya karyawan bukan orang yang multitasking atau malah dianggap sudah tidak punya dedikasi lagi terhadap pekerjaan. Yang kedua, hubungan attitude dengan kinerja. Ya, kinerja adalah hasil yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas atau beban tanggung jawab menurut ukuran atau standar yang berlaku pada masing-masing organisasi. Ya. Untuk mengetahui tinggi rendahnya kinerja seorang, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan dan harus dicapai. Kualitas, yakni mutu yang harus dihasilkan, baik atau tidaknya. Dan yang ketiga, ketetapan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang telah direncanakan. Penilaian kinerja dapat dipergunakan sebagai informasi pengambilan keputusan manajemen tentang kenaikan gaji atau upah, penguasaan lebih lanjut, peningkatan kesejahteraan karyawan, dan berbagai hal penting lainnya yang dapat mempengaruhi karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Metode penilaian berinteraksi masa lalu. Ya, metode penilaian tadi, kinerja. Ya. Ada beberapa metode untuk menilai prestasi kerja di waktu yang lalu, dan hampir semua teknik tersebut merupakan suatu hasil untuk meminimumkan berbagai masalah tertentu yang dijumpai dalam pendekatan-pendekatan ini. Dengan evaluasi prestasi kerja masa lalu, karyawan dapat mendapatkan umpan balik atas upaya-upaya mereka. Umpan balik ini selanjutnya bisa, ya, mengarah kepada perbaikan-perbaikan prestasi yang lalu. Bisa dilihat kinerjanya berapa, hanya 80%. Ya. Sekarang berapa? Itu yang dijelaskan kepada karyawan. Skala peringkat, rating scale. Di dalam metode ini para penilai diharuskan melakukan suatu penilaian yang berhubungan dengan hasil kerja karyawan dalam skala-skala tertentu, mulai dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. Yang berikutnya, daftar pertanyaan atau checking list. Di dalam penilaian berdasarkan metode ini terdiri dari jumlah pertanyaan yang menjelaskan aneka ragam tingkat perilaku bagi suatu pekerjaan tertentu. Yang berikutnya, metode dengan penilaian searah atau forced choice method. Di dalam metode ini dirancang untuk meningkatkan objektivitas dan mengurangi objektivitas dan subjektivitas dalam penilaian. Metode peristiwa kritis atau critical incident method. Di dalam metode ini merupakan pemilihan yang mendasar pada catatan kritis, ya, penilai atas perilaku karyawan, seperti sangat baik atau sangat jelek dalam melaksanakan pekerjaannya. Metode catatan prestasi. Di dalam metode ini berkaitan erat dengan peristiwa kritis, yaitu catatan penyempurnaan. Yang berikutnya, skala peringkat dikaitkan dengan tingkah laku atau behaviorally choice rating scale. Ya, di dalam metode ini merupakan suatu cara penilaian prestasi kerja satu ukuran waktu tertentu di masa lalu dengan mengaitkan skala peringkat prestasi kerja dengan perilaku tertentu. Ya, metode peninjauan lapangan, field report. Kita tahu, kita udah bisa langsung kita lihat seperti apa hasilnya. Di dalam metode ini, penyelia turun ke lapangan bersama-sama dengan ahli daripada SDM. Tes observasi prestasi kerja, comparative evaluation approach. Ya, di dalam metode ini mengutamakan perbandingan prestasi kerja seseorang karyawan lain yang menyelenggarakan kegiatan sejenis. Metode penilaian berorientasi di masa depan. Metode ini menggunakan asumsi bahwa karyawan tidak lagi sebagai objek penilai yang tunduk dan yang tergantung pada penyelia, tetapi karyawan dilibatkan dalam proses penilaian. Karyawan mengambil peran penting bersama-sama dengan penyelia dalam menetapkan tujuan-tujuan perusahaan. Nah, saudara-saudara sekalian, teknik-teknik penilaian dari metode berorientasi masa depan meliputi sebagai berikut. Yang pertama, penilaian diri sendiri, self appraisal. Ya, perusahaan akan memukakan harapan-harapan yang didikan dari karyawan, tujuan perusahaan, dan tantangan-tantangan dihadapi perusahaan pada karyawan. Yang kedua,
Manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen by objective, suatu bentuk penilaian di mana karyawan dan penyelia bersama-sama menetapkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran pelaksanaan kerja waktu yang akan datang. Yang ketiga, penilaian secara psikologis, penilaian yang dilakukan oleh ahli psikologis untuk mengetahui potensi karyawan. Dan keempat, pusat penilaian atau assessment center. Ya, serangkaian teknik penilaian oleh sejumlah penilai untuk mengetahui potensi seseorang dalam melakukan tanggung jawab yang lebih besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, ya. Faktor kemampuan atau ability, secara psikologis kemampuan atau ability terdiri dari kemampuan potensial IQ dan kemampuan reality knowledge and plus skill. Maksudnya adalah pimpinan dan karyawan yang memiliki IQ di atas rata-rata, IQ 120, apalagi IQ superior, very superior, gift and genius dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam bekerja sehari-hari, maka akan lebih mudah dalam mencapai kinerja maksimal. Faktor motivasi atau motivation. Motivasi diartikan sebagai sikap attitude pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja di dalam lingkungan organisasi. Mereka bersikap positif atau pro terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja tinggi dan sebaliknya mereka bersikap negatif atau kontra terhadap situasi kerjanya akan menurunkan motivasi kerja ya sampai ke titik paling rendah. Situasi kerja yang dimaksud mencakup antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan kepemimpinan, pola kepemimpinan kerja, dan kondisi kerja. Supervisi kepemimpinan termasuk dalam salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai karena dengan melakukan supervisi kepemimpinan maka 1. Pembinaan yang terus-menerus, 2. Mengembangkan kemampuan profesional pegawai, dan yang ketiga perbaikan situasi kerja dengan sasaran akhir pencapaian peningkatan kinerja bagi pegawai. Tujuan penilaian kinerja karyawan mengemukakan terdapat 6 kriteria pokok untuk mengukur kinerja karyawan itu sebagai berikut. Quality, ya, melihat pekerjaan dari kualitas. Quantity, melihat pekerjaan dari jumlah. Timeless, melihat waktu dalam mengerjakan. Atau cost effectiveness, arti dari cost effectiveness adalah tingkat sejauh mana penggunaan sumber daya organisasi, manusia, keuangan, teknologi, dan material yang dimaksimalkan untuk mencapai tertinggi atau pengurangan kerugian dari setiap unit gangguan sumber daya manusia. Yang keempat, need for supervision. Arti dari need for supervision adalah tingkat sejauh mana seseorang pekerja dapat melaksanakan tugas fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan seorang supervisor atau mencegah tindakan yang kurang diinginkan. Ya, kalau bolak-balik sebentar lagi kerja, saya nggak ini pak, ya kan, ya mengganggu sekali. Nah, ini interpersonal impact. Arti dari interpersonal impact adalah tingkat sejauh mana karyawan memelihara harga diri, nama baik, dan kerjasama di antara rekan-rekan yang bekerja. Pada umumnya ukuran kinerja diterjemahkan ke dalam penilaian perilaku secara mendasar menurut para pakar sebagai berikut. Yang pertama, hasil kerja. 2. Pengetahuan pekerjaan. 3. Inisiatif. 4. Kecekatan mental. Yang kelima, sikap dan disiplin. Nah, berdasarkan uraian tentang attitude dan kinerja seperti diutarakan dapat di atas, maka dapat dipahami bahwa attitude kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Demikian saudara-saudara uraian singkat mengenai hubungan antara attitude kerja dengan kinerja. Apabila ada yang kurang jelas, dapat menghubungi saya pada channel Dr. Sonang Sitohang. Oke, terima kasih. Sampai bertemu kembali pada episode dan topik yang berbeda.